Sama halnya ketika Allah memilih bangsa Israel, itu terjadi dalam Ulangan 7 ayat 6, nanti kita bisa baca. Dan malaikat juga dipilih, itu tertulis di 1 Timotius 5 ayat 21, kita bisa baca. Imamat Lewi juga dipilih, itu tertulis di Ulangan 18 ayat 5. Dan Nabi Yeremia dipilih, itu tertulis di Yeremia 1 ayat 5. Dan orang-orang percaya juga dipilih, itu tertulis di Efesus 1 ayat 4. Nah, apa sih definisi pilihan ini? Definisi pilihan dapat kita artikan sebagai tindakan kekal Allah di mana Ia dalam kedaulatannya melakukan kehendaknya dengan baik dan tidak berdasar pada usaha mereka, memilih sejumlah orang untuk menjadi penerima anugerah khusus dan keselamatan kekal. Artinya, dalam sudut Allah dan pekerjaan Bapa ini, Dia melakukan pemilihan, di mana Allah melakukan pemilihan tindakan kekal Allah itu sendiri untuk memilih orang atau memilih penerima anugerah khusus untuk keselamatan kekal. Nah, kata kerja memilih ini adalah bahasa Yunani eklego, yang artinya dipanggil keluar atau memanggil keluar dari antara orang banyak. Kata itu berarti Allah memilih sebagai individu atau kelompok massa. Artinya Allah sendiri yang memilih manusia itu, seperti itu. Nah, Allah memilih orang percaya ke dalam persekutuan dengan dirinya dan untuk mencerminkan anugerahnya melalui kehidupan orang yang telah ditebus. Artinya ketika Allah memilih manusia untuk diselamatkan, maka satu tanggung jawab manusia itu adalah percaya. Allah kan tadi sudah melakukan pemilihan. Allah memilih orang percaya ke dalam persekutuan dengan dirinya. Artinya orang-orang yang dipilih itu harus mempunyai komitmen untuk masuk dalam persekutuan Allah itu sendiri. Itulah penjelasan dari pemilihan dari sudut Allah. Dan yang kedua ada predestinasi. Apa sih pengertian predestinasi itu? Predestinasi itu supaya kita ketahui itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya prorizo. Itu berarti menandai sebelumnya, dan jika di bahasa Inggris kan yaitu adalah horizon, sama artinya dengan prorizo. Artinya Allah berdasarkan kedaulatan pilihannya menandai orang percaya sejak kekekalan. Artinya Allah sudah tahu sebelum dunia ini dijadikan. Artinya Allah sudah mengetahui siapa yang akan dipilihnya untuk selamat, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa karakteristik tentang predestinasi ini. Kita dapat lihat hal itu bisa meliputi seluruh peristiwa, bukan hanya keselamatan secara individu. Artinya keselamatan itu bukan hanya dimiliki oleh individu saja. Itu bisa kita buka di Kisah Para Rasul 4 ayat 28. Allah itu hal itu menentukan status kita sebagai anak-anak Allah yang diadopsi. Itu bisa kita baca di Efesus 1 ayat 5. Hal itu menjamin kita dimuliakan pada akhirnya. Itu di Roma 8 ayat 29 sampai 30. Hal untuk petunjuk meninggikan anugerah Allah itu ada di Efesus 1 ayat 6. Jadi teman-teman, predestinasi ini artinya ketika Allah menandai kita sebelumnya, artinya kita belum ada di dalam dunia ini, Allah sudah menandai kita. Dunia atau semesta belum diciptakan, Allah sudah menandai kita. Dan yang ketiga, tadi kan yang pertama pemilihan, yang kedua predestinasi, yang ketiga adalah adopsi. Kata adopsi ini berasal juga dari bahasa Yunani yang artinya huiothesia. Huiothesia ini berarti menempatkan sebagai anak-anak yang menjabarkan hak dan kewajiban, demikian pula posisi baru dari orang percaya dalam Kristus. Artinya sebagai anak dan yang menjabarkan hak dan kewajiban, demikian pula posisi orang percaya dalam Kristus. Artinya ini berarti ketika kita sudah diadopsi Allah menjadi anaknya, kita harus menempatkan diri sebagai anak, seperti itu. Dan dalam upacara adopsi ini kita harus belajar 4 hal. Yang pertama, orang yang diadopsi kehilangan semua hak dari keluarga yang lama dan mendapatkan semua hak secara penuh sebagaimana hak anak asal dari keluarga yang baru. Dan yang kedua, ia menjadi ahli waris dari ayah barunya. Dan yang ketiga, kehidupan yang lama dari orang yang diadopsi itu dihapuskan sepenuhnya.
Dan yang keempat, dalam pandangan hukum, orang yang diadopsi secara harfiah dan secara mutlak adalah anak dari bapaknya yang baru. Ini berbicara tentang adopsi di dunia. Sama halnya jika saya ilustrasikan, sama ketika seorang anak diangkat menjadi seorang anak. Misalkan saya diadopsi oleh keluarga Bapak A, maka saya akan meninggalkan keluarga atau saya akan berada di dalam kekeluargaan keluarga A. Karena apa? Karena saya sudah diadopsi, saya sudah diangkat menjadi anaknya. Maka keluarga lama saya akan saya tinggalkan dan saya akan mengahli wariskan keluarga baru saya, yaitu Bapak si A. Seperti itu ilustrasinya. Nah, kita juga akan belajar tentang pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus itu kita belajar yang pertama adalah pengudusan posisional. Maka di sini kita akan mengerti posisi orang percaya dan statusnya di hadapan Allah berdasarkan pada kematian Kristus. Dan yang kedua, pengalaman pengudusan. Artinya di sini meskipun orang percaya dalam pengudusan status telah terjamin, namun pengudusan dalam pengalaman sehari-harinya dapat berubah-ubah karena itu bergantung pada kehidupan pengalaman sehari-harinya. Artinya pengudusanmu ditentukan oleh bagaimana pengalamanmu sehari-hari. Nah, kita tahu ya, doa Paulus sebagai orang percaya supaya mereka dikuduskan dalam keseluruhan pengalaman mereka, itu bisa kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di situ Petrus memerintahkan orang percaya untuk dikuduskan dan disucikan. Artinya suci. Itu bisa kita baca di 1 Petrus 1 ayat 16. Nah, dan yang ketiga adalah pengudusan terakhir. Pengudusan terakhir ini berbicara tentang aspek pengudusan ini terjadi pada masa yang akan datang dan mengharapkan transformasi dari orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Artinya ada perubahan. Orang-orang percaya itu artinya kita harus sama seperti Kristus. Dalam arti kalau kita baca di Efesus 5 ayat 26 sampai 27, artinya kita tidak bercacat. Artinya kita hidup dalam roh. Kedagingan kita harus kita lepaskan seperti sama dengan Kristus hidup dalam roh. Dia suci tak bercacat. Nah, dan yang kedua tadi kan ada sisi manusianya. Yang pertama tadi dari sisi sudut Allah tentang keselamatan, dan yang kedua ada sisi manusianya. Perlu kita ketahui isu dan istilah keselamatan dari sisi manusia ini. Mungkin ada pertanyaan seperti ini: bagaimana bisa manusia menentukan keselamatan? Bagaimana bisa manusia memiliki tanggung jawab tentang keselamatan? Nah, untuk menjawab seperti itu, kita bisa belajar isu dan istilah keselamatan penting karena kemurnian dari Injil yang dipertaruhkan. Artinya, apakah keselamatan sesuatu yang ditambahkan pada iman? Tentu menurut saya tidak. Nah, dari sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pandangan-pandangan yang salah tentang keselamatan dari sisi manusia. Yang itu yang pertama, bertobat dan percaya. Banyak orang mengira orang yang bertobat atau orang yang hanya percaya kepada Yesus Kristus menerima keselamatan. Nah, pertobatan tidak boleh salah dimengertikan sebagai kondisi terpisah dari percaya kepada Kristus. Artinya, ketika kita bertobat, maka ini akan selaras ketika menjadi kita percaya kepada Yesus Kristus. Apabila pertobatan dinyatakan sebagai kondisi untuk keselamatan dalam pengertian merasa bersalah, artinya seperti ini: oh, saya bertobat karena saya merasa bersalah. Oh, saya bertobat karena saya berdosa. Jadi alasan kita untuk bertobat bukan seperti itu. Artinya ketika kita bertobat, kita percaya, itu kita harus memiliki komitmen kepada Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar saya bertobat dan percaya, itu bukan sekedar hanya dalam ucapan, tapi tindakan nyata dalam pertobatan kita yang menghasilkan buah. Dan yang kedua, percaya dan dibaptis. Banyak orang mengira ketika dibaptis dia menjadi selamat. Tentu saja kita ketahui teman-teman, keselamatan atau baptisan itu tidak menjaminkan keselamatan. Tapi perlu kita ketahui, baptis adalah suatu material sebagai orang percaya. Artinya orang-orang percaya memang harus diwajibkan untuk dibaptis. Tapi baptis bukan menjamin keselamatan. Karena kita percaya hanya yang menjamin keselamatan adalah Yesus Kristus. Itu terbukti ketika dia menyerahkan hidupnya. Ketika Allah menyerahkan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Itu adalah bukti keselamatan, bukan baptisan. Itu banyak kalau orang mengira dibaptis adalah kunci keselamatan, itu salah teman-teman. Salah saudara-saudara terkasih. Dan yang kedua, percaya dan mengaku Kristus.
Memang sih di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dijelaskan siapa yang menerima atau mengakui Yesus dalam mulut dan hatinya, menerima dalam hati bahwa Yesus adalah juru selamat, maka dia akan diselamatkan. Tapi perlu kita ketahui, jika kita hanya sekedar percaya, kita sekedar menerima, kita mengakui, tapi kita tidak menghasilkan buah yang benar, maka keselamatan itu tidak seperti hanya omong kosong menurut saya pribadi. Kenapa? Buah tanpa hasil tidaklah menurut saya benar. Artinya ketika tindakanmu tidak sesuai dengan perkataanmu, itu akan menghasilkan buah yang tidak benar. Oleh sebab itu, supaya buahmu benar, kamu percaya dan mengaku pada Kristus, bukan hanya sekedar-kedar. Jadi orang yang hanya percaya dan mengaku Kristus hanya dalam ucapan saja, itu adalah pandangan yang salah menurut saya. Dan yang kedua adalah percaya dan menyerahkan diri. Artinya di sini saat seseorang menyerahkan dirinya, saat seseorang hanya menyerahkan dirinya untuk menjadi orang percaya tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, itu adalah pandangan yang salah juga menurut saya. Nah, jadi untuk demikian, iman yang menyelamatkan bukan hanya sekedar pengertian intelektual saja, atau suatu doktrin, atau suatu kayak pandangan-pandangan orang saja tentang hal itu. Iman yang menyelamatkan melibatkan paling sedikit tentang 3 unsur ini, yang itu adalah pengetahuan. Ini adalah iman yang menyelamatkanmu, bukan sekedar seperti yang tadi yang saya jelaskan, iman yang hanya karena perspektif manusia. Oh, kalau saya bertobat, saya percaya, maka saya diselamatkan. Oh, kalau saya dibaptis, maka saya diselamatkan. Oh, kalau saya mengaku Kristus sebagai juru selamat, kan ada di Roma, maka saya diselamatkan. No, tidak berhenti di situ. Tapi ada 3 unsur. Ada 3 unsur iman yang menyelamatkan kita, saudara-saudara. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan itu melibatkan intelek dan menekankan bahwa ada kebenaran dasar tertentu yang harus kita percayai untuk keselamatan. Yesus memang mengklaim sebagai anak Allah, kepercayaan akan keilahinya menjadi isu sentral dalam keselamatan. Itu memang ada di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nanti kita bisa mencari. Memang di situ Yesus mengklaim bagi orang yang mengaku dengan mulutnya dan menerima dalam hatinya bahwa Yesus adalah juru selamat, maka diselamatkan. Memang di dalam ayat itu Yesus telah mengklaim. Tapi perlu kita ketahui di dalam ayat itu kita dituntut untuk mengerti akan pengetahuan iman kita. Jadi bukan hanya sekedar kita menerima, bukan sekedar hanya kita menerima dalam mulut dan mengaku dalam mulut, tapi kita mengerti akan pengetahuan akan keilahian Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah keyakinan. Keyakinan ini melibatkan tentang emosi pribadi atau emosi senar, menekankan bahwa orang itu bukan hanya memiliki kesadaran intelektual dan kebenaran-kebenaran, tetapi dalam suatu keyakinan kita bisa baca di Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 nanti, itu mengenai kebenaran mereka. Artinya bukan hanya sekedar kamu yakin, tapi kamu akan menghasilkan buah seperti yang saya katakan tadi. Yang ketiga adalah percaya. Sebagai akibat dari pengetahuan akan Kristus dan suatu keyakinan akan Kristus bahwa hal-hal yang benar, maka kita harus juga ada suatu kepercayaan yang pasti. Artinya kepercayaan kita tidak akan goyah lagi. Artinya kepercayaan kita jelas pada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus mati untuk kita, mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk orang-orang yang berdosa. Artinya hidup kita yang telah hidup dalam dosa itu akan ditaklukkan di dalam kayu salib. Artinya kedagingan manusia yang telah hidup dalam dosa itu akan dilenyapkan. Seperti itu. Itulah bukti bahwa Yesus sendiri telah mengklaim dirinya bagi orang-orang percaya. Ketika dia menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang nyata, maka dia akan diselamatkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan salah pandangan, jangan salah sisi pandang, jangan salah pengertian, bahwa pengertian yang salah akan mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang sesat. Perlu kita ketahui proses keselamatan yang sejati dimiliki dan diberikan oleh Allah itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.